Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama-sama Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, Wakil Presiden Republik Indonesia yang kita hormati bersama-sama, beserta Ibu, Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang kita hormati bersama-sama, sahabat saya juga saudara saya, Menteri Agama Republik Indonesia, Kiai Haji Yaqut Khalil, segenap pejabat di Kementerian Agama, juga seluruh tamu undangan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang hadir di kesempatan Maulid ini. Seluruh yang hadir, juga para pemirsa di televisi, juga di RRI yang saya hormati, alhamdulillah malam hari ini kita bisa menghormati junjungan kita semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ini tidak lupa, mohon maaf, ada Habib Nabil Al-Musawa, salah satu cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir bersama kita. Semoga majelis ini semakin berkah. Amin ya rabbal alamin. Ya, bahagia sekali bisa hadir menghormati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi malam hari ini kita diberi tema yang luar biasa, spirit Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menebar empati, perkuat silaturahmi. Nabi Muhammad tentu sangat-sangat empati, punya empati yang luar biasa. Beliau bergaul dengan banyak kalangan, bergaul dengan siapa saja, Kanjeng Nabi Muhammad. Dan setiap kali bergaul itu beliau punya pengaruh yang luar biasa. Dan saya membayangkan itu tentu seorang nabi dengan tingkat spiritualitas, dengan tingkat kepercayaan yang luar biasa, sehingga setiap kali bertemu dengan siapapun itu cenderung lebih mempengaruhi, karena memang konsekuensi kita bertemu dengan banyak orang ini, kalau tidak mempengaruhi ya dipengaruhi. Nah, yang mempengaruhi itu biasanya yang lebih kuat. Dan siapapun bertemu dengan Nabi, itu pasti sedikit banyak akan terpengaruh oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena punya keimanan, punya tingkat spiritualitas. Dan saya membayangkan malam hari ini kita bisa meneladani Nabi itu. Para pimpinan-pimpinan kita, tokoh-tokoh agama, punya kadar yang luar biasa, spirit Nabi Muhammad, sehingga menjadi pemilik tren-tren di Indonesia. Saya hadir di sini dengan pakai sarung ya, karena saya lihat wapresnya juga ternyata pakai sarung.
Dan biasanya saya pernah hadir, Pak Jokowi juga pakai sarung. Dan itu menjadi tren yang menyenangkan. Dulu saya misalnya naik pesawat itu agak malu naik sarung, pakai sarung itu. Tapi sekarang naik pesawat itu pakai sarung seperti pesawat ini milik saya. Karena sudah dibikin tren oleh para pemimpin-pemimpinnya. Sudah tren gitu. Luar biasa itu, kayak semacam apa ya? Ya itu tadi yang saya gambarkan, Nabi Muhammad SAW itu membuat tren-tren baru. Dan kami berharap di malam hari ini kita disadarkan akan hal itu. Bahwa para pimpinan-pimpinan ini adalah orang-orang yang membawa tren positif. Jangan sampai kita sebagai tokoh, saya sendiri sebagai kiai, masa saya kalah dengan yang saya pimpin dalam hal membuat tren. Karena kalau yang bikin tren itu adalah kita, saya kira itu sangat-sangat positif. Ini saya berani-beranikan berbicara di majelis yang luar biasa ini. Karena biasanya saya ngaji itu di langgar-langgar, di masjid-masjid, mengajak bersama meneladani Nabi Muhammad SAW. Judul yang luar biasa tentang empati. Karena begitu Nabi ketemu dengan banyak orang, itu tidak hanya sekedar bertemu, tetapi mengenal dengan baik. Nabi berada di Mekah, itu kumpul dengan para pedagang-pedagang. Dan punya empati dengan para pedagang. Semangat mengajak untuk berdagang itu luar biasa. Sampai salah satu sahabat itu namanya Abdullah bin Umar. Itu mengatakan demikian, kematian menurut saya yang terbaik pertama itu mati fisabilillah. Saking empatinya kepada para pedagang. Mati yang kedua, itu yang saya harapkan itu sedang naik kendaraan ketika saya berdagang. Itu kalau di kampung saya itu kalau orang mati sambil dagang itu dikira itu kedunyan. Padahal itu salah satu harapan sahabat, ditanamkan betul oleh Kanjeng Nabi Muhammad untuk berdagang. Makanya saya dalam kesempatan ini ingin menyampaikan muslim-muslim ini, umat-umat Nabi Muhammad ini ketika berdagang jangan merasa kedunyan. Tapi itu bagian dari ajarannya Rasulullah SAW. Ketika Nabi Muhammad itu berada di Madinah, ketemu dengan para petani, itu juga memberi empati yang luar biasa kepada para petani. Ketemu dengan para petani, Nabi Muhammad mengatakan bahwa kalau hari ini kiamat datang, kamu masih membawa bibit kurma dan kamu bisa menanam, tanamlah itu. Meski hari ini kiamat. Saking empatinya kepada para petani. Sehingga petani di Madinah itu begitu semangat. Karena ketika bertani itu merasa ini bagian dari ajarannya Rasulullah SAW. Jadi punya empati yang luar biasa. Ketika ada seorang perempuan namanya Rufaidah, lalu membuat kemah-kemah untuk mengobati orang-orang yang sakit, itu difasilitasi betul sama Rasulullah untuk meneruskan kegiatannya. Makanya di Arab itu salah satu penghargaan terbesar itu penghargaan Rufaidah, karena beliau adalah sahabat perempuannya Rasulullah yang aktif di bidang kedokteran. Nah, kita butuh sebetulnya tokoh-tokoh yang memberi semangat kepada apapun, sehingga apapun itu bisa menjadi positif, menjadi baik untuk umat ini. Kepada orang-orang yang menjadi murid-muridnya, begitu luar biasa cintanya kepada Rasulullah SAW. Karena sebaik-baiknya pemimpin itu adalah pemimpin yang disukai oleh rakyatnya dan yang menyukai rakyatnya.
Dan itu dipraktikkan betul oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rakyatnya berempati kepada pimpinannya, pimpinannya berempati kepada rakyatnya. Luar biasa. Ada sahabat itu namanya Sawad bin Ghaziyah. Itu waktu perang Badar sedang berbaris. Dia itu tampaknya ketika berbaris itu kurang pintar, sehingga ketika berbaris itu agak maju ke depan. Itu saya bayangkan itu kayak, mohon maaf itu kalau di NU itu kayak banser itu. Kalau disuruh berbaris itu nggak lurus. Jadi dia agak menonjol. Rasulullah kebetulan membawa kayak semacam tumbak. Lalu ditusukkan ke perutnya Sawad ini. Tolong kamu ke belakang. Dan nggak diduga, Sawad itu marah sama Kanjeng Nabi. Memperlihatkan marah. Auja'tani ya Rasulullah. Kamu telah membuat saya sakit. Kamu telah menusuk saya, kata Sawad itu. Waktu saya membaca pertama kali belum baca endingnya, ini ada banser kok wali sama komandan ini. Terus Rasulullah karena ada orang yang mau membalas, ya dipersilahkan, silahkan. Lalu perutnya itu dibuka oleh Rasulullah. Begitu dibuka, bukannya ditusuk, tapi itu dipeluk, dicium. Terus kata Rasulullah, ada apa kamu ini Sawad? Katanya mau minta kisos. Kata Sawad kemudian mengatakan, kamu tahu Rasulullah sekarang saatnya perang. Dan kemungkinan saya mau mati atau seperti apa saya tidak tahu. Terakhir yang ingin saya lakukan sebelum saya benar-benar andaikan saya mati. Kulit saya ketemu dengan kulitmu Rasulullah. Saking cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang membuat padu. Makanya tadi saya senang Qori membaca laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu ayat itu di tengah-tengah surat Ahzab. Ahzab itu tahun kelima perang di mana Madinah paling repot itu perang Ahzab. Tapi ayat ini diletakkan di tengah-tengah surat Ahzab untuk memberitahu kita semuanya bahwa dalam keadaan repot pun selama masih ada Rasulullah semuanya masih berjalan dengan normal. Dan kita sudah 2 tahun berada di pandemi. Pandemi 4 tahun berjalan lagi. Selama kita sebagai tokoh itu masih kokoh, 4 tahun pandemi, 6 tahun pandemi akan kita lewati dengan baik. Rasulullah mencontohkan itu. Rasulullah punya empati yang luar biasa. Sehingga ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah diletakkan di dalam surat Al-Ahzab. Tentu kita tidak berharap pandemi. Kita berharap segera selesai. Saya ingin menggambarkan bahwa betapapun rumitnya selama kita masih menemukan Rasulullah, kita akan menjalaninya dengan baik. Dan itu juga misalnya lagi dicontohkan bagian dari empatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat kemudian berangkat ke Badar. Badar itu kalau dari Madinah kira-kira ada 150 km atau berapa, itu jauh sekali dan itu panas. Sayyidina Ali meriwayatkan, saya, Sayyidina Ali dan Abu Lubabah, 1 unta 3 orang, gantian. Setiap gantian kita ini, pinginnya Rasulullah aja yang naik. Kalau Rasulullah naik, kita kepingin jalan. Rasulullah kepingin turun, kami minta naik saja Rasulullah, kami biar yang jalan. Tapi kata Rasulullah, itu yang luar biasa.
kamu tidak lebih kuat daripada saya. Dan saya juga berharap dapat pahala dari peristiwa ini, sebagaimana kamu mendapatkan pahala. Karena itu meski bersama Ali, meski bersama Abu Lubabah, itu Rasulullah naik onta, itu gantian. Rasulullah itu biasa, kalau bahasa Jawanya itu nuntun kendaraannya sahabat. Ada beberapa sahabat itu yang dituntun kendaraannya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang menunjukkan betapa hubungan antara Rasulullah dengan elemen-elemen, mulai dari petaninya, mulai dari pedagangnya, kaum-kaum yang lain, para ilmuwannya. Ini didasari oleh rasa empati yang luar biasa. Sebagai pemimpin, Rasulullah ini memberi semangat yang luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Nah, salah satu bentuk empatinya Rasulullah itu termasuk empati kepada orang yang berbeda. Ada beberapa contoh. Rasulullah pernah memanggil Abu Bakar, lalu memanggil kepada Sayyidina Umar. Masing-masing ditanya, Abu Bakar, kamu kalau sholat witir itu kapan? Dijawab oleh Abu Bakar, saya kalau sholat witir itu setelah menjalankan isya, saya langsung witir. Lalu Sayyidina Umar ditanya, Umar, kamu kalau witir kapan? Kalau saya witir Rasulullah itu setelah tidur. Kata Rasulullah, kamu Umar mengambil al-hazm katanya itu. Kamu benar-benar yakin kamu bisa witir. Sehingga kamu mengambil kekuatanmu itu untuk melakukan sholat dengan baik. Sholat witir setelah tidur. Tapi kepada Sayyidina Abu Bakar, itu juga Rasulullah memuji. Kepada dua orang yang sedang berselisih, itu Rasulullah ingin mencontohkan bahwa perbedaan ini masing-masing memiliki nilai yang positif. Engkau Abu Bakar lebih menjalankan witir dengan cara keyakinan. Dengan cara seperti itu kamu benar-benar yakin telah menjalankan sholat witir. Contoh lain, Rasulullah kepingin memberi contoh tentang perbedaan-perbedaan. Nah, terus terang kita ini, ya semoga didengar. Medsos kita ini kalau sudah berbeda antara satu dengan yang lain, itu kehilangan empati. Dan anehnya itu seringkali antara muslim dengan muslim yang satu lagi. Dan kita, kalau kita terus menerus seperti ini, kita itu dididik untuk kehilangan empati. Malam ini benar-benar menurut saya itu spesial, karena kita diingatkan untuk berempati. Bahkan berempati kepada orang yang berbeda. Saya itu pernah mengumpulkan sejumlah sahabat yang asalnya itu musuhnya Rasulullah, tapi kemudian menjadi kawan dekat karena mendapatkan empati dari Rasulullah. Ada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu yang mengalahkan Rasulullah di perang Uhud, itu Khalid bin Walid. Tapi di kemudian hari, orang yang paling berjasa dalam kemiliteran Islam itu justru Khalid bin Walid. Umar bin Al-Khattab keluar dari rumah, tujuannya cuma satu, membunuh Rasulullah. Tapi di hari yang sama, dia justru mendatangi Rasulullah, bukan membunuhnya, tetapi mengucapkan syahadat. Orang-orang yang musuh. Di antara mereka yang dibenci oleh Rasulullah, benci secara manusiawi, yang membunuh Hamzah.
Yang membunuh Hamzah itu satu Wahsy, yang kedua adalah Hindun. Wahsy yang membunuh, Hindun yang membuka dalamnya Hamzah. Tapi kalau menurut kitab As-Sawi, berkali-kali Rasulullah itu mengirim surat kepada Wahsy agar mau iman. Orang yang dibenci oleh Rasulullah secara manusiawi itu justru diajak untuk beriman sehingga iman. Hindun ketika Kanjeng Nabi itu berbiat kepada perempuan-perempuan, dan Hindun itu menyembunyikan diri sambil bertanya kepada Kanjeng Nabi, dan Nabi tahu kalau itu Hindun. Nabi mengatakan, kamu Hindun? Naam ya Rasulullah, ana Hindun. Wanita yang mencederai Hamzah dihormati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Putra-putranya Abu Lahab. Ketika Kanjeng Nabi membuka kota Mekah tahun 8 Hijriah, anaknya Abu Lahab sembunyi, namanya Utbah sama Mu'tab. Sama Rasulullah perintah sama pamannya Abbas, cari anaknya Abu Lahab. Dicari oleh Rasulullah, diharap untuk datang bersama-sama umat Islam. Dan itu yang menyenangkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa menjalankan ini semuanya, insya Allah negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Banyak yang memprediksi bahwa kebangkitan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang dari negeri kita, dan kita patut menyambut itu dengan melakukan kegiatan-kegiatan, gerakan-gerakan untuk mempersatukan umat ini. Dan saya terima kasih sekali kepada Gus Yakut, Menteri Agama Republik Indonesia, di malam hari ini telah mengajak kita untuk merenung, untuk melakukan empati, melakukan silaturahmi, untuk merenungkan diri, kembali meneladani sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu yang saya hormati, saya tidak ingin memperpanjang. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.